Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajasari dengan NIM C73219064 akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum negara dalam hukum humaniter internasional. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu hukum humaniter yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas makalah ini, yakni Dr. Haji Abdul Basit Junaidi, MAG. Sebelum memasuki ke penjelasan yang lebih inti, yakni mengenai kedudukan hukum negara dalam hukum humaniter internasional, saya ingin menjelaskan mengenai hukum humaniter itu tersendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya peperangan atau pertikaian antar senjata itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya, bahkan sejak zaman Nabi. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya hukum humaniter itu sendiri yang biasa disebut sebagai hukum humaniter internasional atau International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict merupakan istilah lain dari hukum perang atau hukum konflik bersenjata atau hukum sengketa bersenjata. Definisi dari hukum humaniter itu sendiri yakni aturan-aturan atau norma-norma hukum atau kebiasaan yang digunakan untuk mengatur mengenai tata cara berperang dan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan saat melakukan perang. Mengenai hal ini, hukum humaniter itu sendiri diartikan sebagai aturan yang mengatur mengenai masalah perang atau konflik bersenjata yang menjadi bagian penting dari hukum publik internasional yang berkaitan dengan hukum internasional guna mengatur masyarakat dunia saat terjadi perang. Selain itu, perlu kita ketahui sendiri bahwasannya hukum humaniter itu juga melindungi masyarakat-masyarakat yang tidak ikut berperang atau yang sudah tidak ikut berperang. Mengenai pengertian yang lain yang diungkapkan oleh J.G. Stark yang menyebutkan bahwasanya the law of war consists of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy by mere use and the principle under governing the treatment of individual in the course of war and armed conflict, yang mana dalam hal ini hukum humaniter harus difahami oleh anggota militer, terutama saat melaksanakan tugasnya dalam berperang. Karena dalam hal ini, seseorang yang ikut berperang tidak hanya ingin menyelamatkan apa yang sedang diperangkan, namun tetap melindungi orang-orang di sekitarnya. Kemudian dalam rumusan lain itu juga dijelaskan oleh Jan Peake dan juga Geza Herzog dalam rumusan yang diadakan di Conference of Government Experts on the Reformation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Kemudian untuk lebih singkatnya, hukum humaniter itu dalam bahasa Indonesia diungkapkan oleh Mukhtar Kusumajaya yang menyebutkan bahwasanya hukum humaniter merupakan bagian dari hukum atau aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut tata cara berperang. Kemudian ada S. John Rosblin yang menyatakan bahwasanya the law of armed conflict itu berhubungan dengan permulaan dan akhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak yang bertikai dengan negara yang netral. Sedangkan law of warfare itu mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan, serta perlindungan yang sakit, tawanan perang, dan orang sipil, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada S.R. Sianturi yang merumuskan sebagaimana hukum humaniter merupakan aturan yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang antara dua atau lebih dari pihak-pihak bersengketa, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya humaniter itu merupakan salah bagian dari hukum publik internasional yang dapat diterapkan saat terjadinya perang atau konflik bersenjata, yang mana dalam hal ini guna melindungi orang-orang yang sedang berperang maupun orang-orang yang tidak ikut perang atau sudah tidak ikut berperang, yang dikelompokkan sebagai kombatan dan non-kombatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan.
Adanya hukum humaniter internasional ini memiliki peran penting dalam hukum nasional, terlebih dalam hukum di Indonesia, yang mana mengenai hukum perang ini salah satunya sebagai melindungi hak asasi manusia, yang mana Indonesia menjadi negara yang sangat mempedulikan hak asasi masyarakatnya. Diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan dan merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan manifest undang-undang. Yaitu mengenai hak itu sendiri diatur dalam beberapa pasal dan undang-undang yang menyangkut keselamatan seseorang, sehingga dapat kita ketahui bahwasanya hukum negara dalam hak asasi manusia adalah mengesampingkan adanya asas non-rekreatif sebagai bentuk pembatasan, larangan pembatasan mengenai hak korban atas pemulihan, pembatasan dalam menyebarkan informasi mengenai ujaran kebencian, serta bentuk penerapan. Kemudian kita ketahui bahwasanya dalam era hukum internasional klasik, konsep negara berdaulat, yakni kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun dalam sistem hukum internasional, yang mana akan menjunjung prinsip intervensi atau tindakan campur tangan dan kesepakatan negara. Kedaulatan sendiri merupakan ciri hakiki dari suatu negara yang tidak boleh hilang dan merupakan bentuk norma dasar dalam sistem hukum internasional. Doktrin internasional mengakui bahwasannya yurisdiksi dalam suatu negara daulat, yakni yurisdiksi yang bersifat prospektif seperti regulasi dan legislasi yurisdiksi dalam proses peradilan, dan yurisdiksi untuk menegakkan ketentuan yang telah ditetapkan negara, termasuk diantaranya adalah tindakan administratif atau penegakan hukum dan ketertiban di wilayahnya. Secara internal, negara-negara dalam batas-batas teritorial dan ekstrateritorial tertentu memiliki wewenang dalam menjaga ketertiban warga negara serta mengatur sosial, politik, ekonominya. Sedangkan secara eksternal, kedaulatan negara ini mencakup hak eksklusif untuk berperang maupun personalitas hukum internasional yang memungkinkan negara untuk membuat kontrak dan untuk melakukan hubungan internasional. Kewajiban inilah yang sangat penting akan menentukan kedudukan dan status hukum internasional dalam hukum nasional. Adanya agenda pada kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri seringkali mengakibatkan adanya penangguhan terhadap Adanya agenda pada kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia ini seringkali mengakibatkan penangguhan terhadap kedaulatan negara, yang mana untuk sementara waktu, pemerintahan secara massal melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu pemikiran yang mendukung doktrin ini adalah bahwa kedaulatan negara dilaksanakan secara sah jika di dalamnya disertai penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Yang mana gambaran tersebut tentang pemaknaan kedaulatan negara menjelaskan kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional dilakukan melalui pelacakan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Mengenai salah satu teori tersebut, yakni teori monisme. Dengan demikian, teori monisme berpendapat bahwa hukum internasional, hukum nasional merupakan satu sistem norma yang saling melengkapi satu sama lain yang berkaitan dengan struktur yang ada, di mana menurut aliran monisme itu sendiri, hukum internasional berada dalam satu integral dari sistem yang sama, yaitu sistem norma yang bekerja sama ke arah tujuan untuk menjaga keseimbangan tatanan. Apabila terdapat konflik membahayakan sistem dalam tatanan hukum universal dapat diselesaikan menggunakan sistem yang sudah ada, salah satunya dengan asas-asas hukum guna memecahkan konflik yang ada. Selain dari teori monisme ini, menyatu hubungan antara hukum dan hukum nasional juga dijelaskan mengenai teori dualisme, yang mana ia menyatakan bahwasanya sumber hukum internasional adalah kehendak negara-negara, sedangkan sumber hukum nasional adalah kehendak dari kekuasaan negara, sehingga landasan hukum internasional adalah prinsip dasar Pacta Sunt Servanda, yang secara esensialnya menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional berhubungan erat satu sama lain, tetapi dalam hubungan tersebut tidak pernah menimbulkan suatu konflik apapun, karena tidak mungkin konflik tersebut timbul dalam sistem hukum yang berbeda.
Hukum nasional. Penerapan hukum internasional dalam hukum nasional ini dijelaskan pula dalam teori dualisme, yang mana bentuk transformasi yang merupakan substantif bagi berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional. Teori transformasi menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional ini harus ditransformasikan melalui adopsi khusus, karena dua sistem hukum yang berbeda dan beroperasi secara terpisah memerlukan adanya tindakan tertentu sebelum aturan prinsip hukum internasional tersebut apapun dalam yurisdiksi hukum nasional. Konsekuensi dan norma ini yang mana suatu negara akan dianggap melanggar hukum internasional jika negara tersebut menerima perjanjian internasional tetapi tidak melakukan adaptasi dalam hukum nasionalnya, atau tidak membuat suatu ketentuan dalam hukum nasional yang secara eksplisit memasukkan ketentuan perjanjian internasional yang telah dibuatnya. Hakim Pengadilan Nasional juga tidak akan pernah menerapkan hukum internasional karena hukum internasional belum diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Bahkan ketentuan dalam hukum nasional yang bertentangan dengan perjanjian internasional tetap berlaku. Hukum internasional tidak berlaku secara langsung dan harus diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional, sebagai terjemahan dari ketentuan internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Yang mana hal ini dijelaskan dalam pasal 13 dari The Draft Declaration of Rights and Duties of Konvensi Wina pada tahun 1969 mengenai perjanjian internasional, yang mana menyebutkan bahwa suatu pihak dalam perjanjian tidak dapat menggunakan ketetapan hukum nasionalnya sebagai alasan atas segala kesalahan atau kegagalan dalam pemenuhan suatu perjanjian internasional yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya dalam penerapan hukum internasional seringkali teori monisme berseberangan dengan teori dualisme, di mana teori monisme yang menganut teori delegasi yang artinya tindakan meratifikasi merupakan pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional sebagai kelanjutan satu proses pembentukan hukum, yang mana dengan tindakan ratifikasi ini, hukum internasional secara tergabung ke dalam hukum nasional, dan oleh karenanya hakim nasional dapat menggunakan hukum internasional seperti lainnya hukum nasional dalam putusannya. Yang mana penjelasan tersebut ini sangat bertentangan dengan teori dualisme yang beranggapan bahwa tindak ratifikasi tanpa national implementation legislation tidaklah berarti apa-apa, sehingga penerapannya dalam hukum nasional termasuk penerapan dalam pengadilan nasional belum dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, teori monisme menyatakan hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional adalah batas hukum, sekalipun hukum nasional tersebut eksistensinya mendahului hukum internasional. Dalam pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, dikenal beberapa konsep, yakni inkorporasi, adopsi, dan transformasi, yang mana konsep tersebut dipergunakan dengan makna yang sama sekali berbeda oleh penganut teori monisme dan dualisme. Konsep inkorporasi merupakan metode yang digunakan oleh penganut teori monisme, yang mana melaksanakan kewajiban internasional di lingkungan domestik tanpa membedakan apakah kewajiban tersebut dilakukan melalui pemberlakuan undang-undang nasional atau dengan membuat ketentuan internasional sebagai norma hukum kebiasaan nasional yang akan berlaku dalam wilayah suatu negara. Sementara konsep adopsi sendiri digunakan sebagai bentuk metode pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional oleh penganut teori dualisme, yang mana dalam ini dilakukan penerimaan suatu ketentuan internasional dalam hukum nasional dengan pernyataan berlaku secara internal tanpa mengubah materi atau sifat sebagai hukum internasional. Sedangkan tindakan transformasi ini memberikan konsekuensi pada validasi norma-norma internasional ditransformasikan dalam hukum nasional atas dasar otoritas negara. Dengan demikian, kita ketahui tujuan hukum internasional sebagai pemersatu hukum nasional menjadi tidak tercapai karena aturan hukum internasional dapat saja berbeda di setiap negara berdasarkan doktrin formasi itu. Dengan demikian, bahwa perlu kita sadari bahwasanya Indonesia ini sebagai bagian dari masyarakat internasional yang terikatnya untuk menghormati universalisme sebagai prinsip kemanusiaan bersifat fundamental yang sekalipun dalam jumlah yang terbatas, di mana Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan teori inkorporasi persoalan hak asasi manusia. Salah satu contohnya draft KUHP yang disebutkan bahwa ketentuan hukum pidana tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat
dengan nilai Pancasila dan hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Sedangkan draft KUHP ini memperlihatkan betapa besar perhatian bangsa Indonesia dengan persoalan manusia dengan memasuk besar ketentuan hukum internasional di bidang hak manusia dan hukum humaniter. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.